bisa ditunaikan program ini, yaitu program sosialisasi hasil keputusan rapat kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB di Kota Bima bulan Juli yang lalu. Maka kami berkeliling dan hari ini adalah hari yang keempat dari 5 tim yang kami bentuk di Majelis Ulama Indonesia Kota Bima. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari kejahilian, kemudian ditunjukkan peradaban Islam, yang mudah-mudahan Islam dan iman ini bisa kita jaga, bisa kita pertahankan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ada 2 sesi. Yang pertama, Mada akan bacakan rekomendasi atau hasil keputusan rapat kerja daerah MUI Nusa Tenggara Barat, dan nanti akan ditambahkan dengan tausiah atau ceramah penjelasan dari rekomendasi ini dari yang akan disampaikan oleh Ustaz Edwin Azuri. Namanya bacakan rekomendasi rapat kerja daerah Rakilda Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi pada nomor 1 ditujukan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Langsung kita bacakan poinnya 4, pemilihan umum tahun 2024 sudah semestinya dijadikan sebagai momentum penting bagi tahapan konsolidasi untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia, agar terbangun sistem demokrasi yang semakin berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat. Tantangan proses konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang, money politik, yang merusak citra dan moralitas demokrasi kita. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan dan menentukan langkah-langkah strategis sebagai upaya mereduksi atau mengurangi praktek politik uang. Kemudian nomor 2, rekomendasi ditujukan kepada ormas Islam. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau dan mendesak: 1. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau dan mengajak seluruh kekuatan umat yang terhimpun di dalam ormas-ormas Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk secara bersama-sama dan bahu-membahu mengerahkan segenap kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan pemikiran sesat yang terjadi di Ponpes Az-Zaitun, dan juga melarang pernikahan sesama jenis yang diinginkan oleh kelompok atau pendukung LGBT. 2. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau agar situasi musibah bencana alam yang terjadi tidak dijadikan oleh sebagian kalangan sebagai peluang untuk melakukan penyelewengan bantuan sosial kepada yang tidak berhak. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong ormas-ormas Islam melalui lembaga zakat dan sosialnya membangun kepeloporan dalam kerja-kerja penghimpunan dan penyaluran bantuan secara transparan dan akuntabel. 3. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat
menyerukan dan menghimbau kepada seluruh ormas Islam, para dai atau mubalik, untuk menjaga dan membentengi umat dari berbagai upaya penyesatan hingga pemurtadan. Mengingat situasi dan kondisi umat saat ini memiliki kerentanan terhadap segala bentuk upaya penyesatan dan pemurtadan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada seluruh ormas-ormas Islam dan para dai atau mubalik di Nusa Tenggara Barat untuk memasyarakatkan Islam wasatiyah, untuk menghindari materi dakwah Islam yang bersifat provokatif, pengkafiran, pembid'ahan, dan penyesatan yang memecah belah umat Islam. 3. Kepada umat Islam atau masyarakat umum. 1. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh masyarakat untuk ikut peduli dan empati atas terjadinya berbagai musibah di beberapa wilayah di Indonesia, dengan turut memberikan dukungan moral, doa dan bantuan materi untuk disumbangkan kepada para korban maupun masyarakat yang terdampak. 2. Menolak adanya kegiatan-kegiatan yang dapat merusak moral dan akhlak demi masa depan generasi muda bangsa dengan adanya aktivitas kegiatan LGBT baik lokal, nasional, regional maupun internasional. 3. Berbagai kesulitan multidimensional sebagai dampak pandemi COVID-19 dan musibah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia berpotensi membuka ruang kerentanan bagi akidah dan moralitas umat, sehingga berpotensi terjadi peningkatan aksi kejahatan dan kriminalisasi di tengah-tengah masyarakat. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerukan dan mengajak agar seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kesadaran, kesabaran, kerjasama, tolong-menolong, kepedulian, serta solidaritas sosial di antara warga masyarakat. Demikian rekomendasi Rakerda MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Kota Bima, 19 Juli 2023. Pimpinan Sidang Komisi A, Rakerda Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB. Ketua Sidang Syukri Rahmat SAG, Ketua MUI Kabupaten Sumbawa. Sekretaris Sidang Tuan Guru Haji Muhammad Nasrullah, Ketua MUI Kota Mataram. Kemudian maka lanjutkan dengan 10 ciri atau kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang keenam. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. A. Syirik atau kemusyrikan. B. Kufur. Kemudian nifak atau munafik. Kemudian fasik dan zalim. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari atau meragukan otentitas dan atau kebenaran Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8.
mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah. Dan ke-10, mengkafirkan sesama muslim. Demikian rekomendasi rapat kerja daerah MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 ciri atau kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat.